Nang mulut tama pertanyaan ata Marede maita buku de nomor 515 ayat 124. Ringkas mata paboa nang monang Kristus rade doha sesaan niat kadosai igor di Tuhan tahi doha monangani ringkas mata paboa nang monang Kristus taboan magoarna tua kajol mai torok na sopanada Yesus Tuhan tai simbolis ni oloani ai dililuhoni tabuan magoarna tua kajol mai. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di paboton ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho, ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasirepon maradepon debatam. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Salehon matuhami rohan na togu na badia pikiran na denggan dohot rohan na ringkas pasauton ulaun na denggan. Salehon madame tuhami asa sonang hami mangolu di bagasan pangodim temar sigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami saya ramoti jala pergogoi mahami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita buku de pituras dup lalu. Tajahama epistel lima na tertulis di Amos pitu ayat 10 1 ayat 10 pitu. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruh-suruanna tu si Jerobeam
raja sian Israel nin nama marjeje do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartaun tanoi hata-hatana sudena ay songonodo didok si Amos ikon mate si Jerobeam marhite-hite podang jala ikon terbuan tuhabuangan ianggo Israel siat tanona dungi didok si Amasia ma tu si Amos lao maho ale paralatan maporus maho tutano Juda jala disi maho mangan sagu-sagu jala disi maho manurirangi ale anggo si Betel unang beda dati manurirangi ay hutahaba diaw ni rajai doi jala hudulan ni harajau doi jadi ni nasi Amos ma mangalusi si Amasia dang nian panurirang ahu jaladang anak ni panurirang ahu halak parma doahu jalana pa pungu-pungu parbue ni hawat tajau dungi dibuat Jehova maahu sian na mengadu biru-biru jala didok Jehova tuahu lao homa manurirangi dopak bangsoku Israel ope tangion mahata ni Jehova nimmudo dang jadi ho manurirangi dopak Israel jala dang jadi pistik konon muhatam dopak pinopar ni Ishak dibahenis songonod do hata ni Jehova marmainan do jolmam di bagasan huta jala marragean aka anakmu dohot burum marhite-hite podang jala bagiodo tanoon marhite-hite ruji-ruji jala mate di atas tano naramun yang go ho jala terbuat tu habuangan ia Israel tian tanona hima sahatna martua do akan nama tumangi honatani di bata jala nau peopsa amin mari dehita bukede on 150 lalu hiting namasa di tengah-tengah ta hima patu paun ni huriat do live streaming dohot di live streaming di permingguan dohot pertangyangan tongnido nang tu sekolah minggu ia pilihan nang si papungota asata lebema marhite-hite itu sektor manang tu rekening ni huria nong pinatupa ni huriat ta songonima hiting namasa di tonga-tonga ni huriata ia nama jabui manang
di tengah-tengah dipertanyakan sektor 15 ma do udukna tu hari Selasa hari Rabu na mangihut mulai tema tangyang yan sektor 15. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah baik secara online di rumah kami masing-masing. Engkau hadir juga bagi kami ya Tuhan. Engkau melihat seluruh keberadaan kami, ruasmu HKBP Cibinong yang mengadakan pertanggiangan secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih, kami masih boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami, kekuatan yang daripada Tuhan, itu yang menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu, menaikkan doa-doa kami secara khusus Tuhan, untuk gereja kami HKBP Cibinong dan seluruh sektor ya Tuhan, dari mulai sektor 1 sampai 16, kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu ada bagi kami. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, yang sedang merasakan sakit apapun ya Tuhan, baik sakit virus corona yang mengganggu kehidupan aktivitas kami, yang melemahkan imun tubuh. Mari Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa sehat, kuat di dalamnya. Dan bentuk apapun Tuhan, penyakit yang ada pada kehidupan ruasmu Tuhan, Engkau tolong Bapa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga semuanya merasakan jamahan lawatan dan kebaikan Tuhan dalam kesehatan tubuh kami. Begitu juga Tuhan, seluruh ruasmu Tuhan, yang ingin melakukan aktivitas mereka di dalam situasi kondisi yang saat ini ya Bapa, mari Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk dapat mematuhi protokol kesehatan, dan seluruh yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, dan di dalamnya mereka bersukacita dan menerima berkat-berkat-Mu. Seluruhnya Tuhan kami serahkan, apapun yang menjadi masalah dan persoalan di dalam ruas-Mu ya Tuhan. Engkau ada bagi kami Tuhan, Engkau membela kami, Engkau menolong kami. Begitu juga kami serahkan Tuhan, inang pendeta uluan kami ya Tuhan, Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan, mari Engkau tolong dia Tuhan, di dalam membina kerohanian kami, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, dan kami dipenuhi oleh kekuatan yang daripada-Mu. Kami serahkan juga Amang Pendeta Ligat Simbolon, biar Tuhan juga memberkati pendeta kami ini, sehingga kami semua merasa bersyukur untuk sama-sama terberkati ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak dari mulai yang kecil sampai yang dewasa Tuhan, apapun pergumulan dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pasangan hidup, dalam masa mencari pekerjaan,
Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lawatlah kami Tuhan, tolonglah kami, penuhilah permohonan kami, sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi indah tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk lawatan Tuhan, bagi rencana kami ke depannya Tuhan, untuk gerejamu mengadakan pesta jubileum ke-50 tahun. Bapa, Engkau yang menggerakkan keseluruhan acara ini supaya boleh berjalan dengan baik. Engkau tolong semua panitia, Engkau tolong semua bentuk acara yang akan dilaksanakan. Kami ingin berjubileum ya Tuhan. Kami ingin bersuka cita memuji Engkau. Di dalamnya ada sorak-sorai kemenangan. Di dalamnya ada kasih. Di dalamnya ada perdamaian. Mari Engkau tolong Tuhan, campur tangan. Biar Tuhan Roh-Mu yang kudus menggerakkan semuanya Bapa. Sekalipun suasana saat ini Tuhan, kami tidak mengerti dengan kondisi yang ada. Tetapi kami percaya jika Tuhan yang membuka jalan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan bagi seluruh Tuhan apa yang akan kami lakukan lewat kepanitiaan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan gerejamu ya Tuhan, dari mulai hari Senin sampai Minggu. Tuhan, Engkau ada bagi kami. Dan begitu juga ya Bapa, untuk keputusan daripada pemerintah, mari Tuhan Engkau tolong setiap gerejamu untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga program pemerintah juga boleh ya Tuhan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami memperoleh ya Tuhan kekuatan yang daripadamu untuk dapat melakukannya. Bapa yang baik, kami juga terus berseru kepadamu untuk kondisi yang saat ini lewat pikiran hati kami sangat mencekam. Mari Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami tetap bersuka cita, untuk kami tetap berserah, berseru kepadamu. Engkaulah Tuhan yang berturun berbelas kasih bagi kami. Lawatlah Tuhan dunia ini, lawatlah bangsa kami, lawatlah kota kami, lawatlah gerejamu dengan kondisi penyakit COVID-19 yang saat ini menakutkan kami Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami akan melihat tanda-tanda heran, kami akan melihat pertolongan Tuhan untuk ya Tuhan memberikan satu semangat yang baru bagi kami, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu. Mari tolong kami Tuhan, sehingga di dalam sukacita kami menghadapi keseluruhan, kami mau melihat Tuhan, Engkau melenyapkan penyakit ini dari muka bumi ini. Bahkan dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh bersorak-sorai. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, perkenanan-Mu lah yang terjadi di dalam keseluruhan kerinduan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, mari lawat kami ya Tuhan. Bapa, kami berserah juga kepadamu untuk kondisi daripada gereja kami, HKBP Cibinong. Engkau melihat sendiri Tuhan, apa yang terjadi di gereja kami ini Bapa. Kami menjadi terbelah. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu untuk kami Tuhan, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami boleh menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, dan biarlah hati kami Engkau sendiri yang bekerja menjamahnya, mengubah cara pandang kami, supaya kami melihat karya Kristus hadir di tengah-tengah gerejamu yang terpecah ini Bapa. Satukanlah di dalam kasih-Mu Tuhan, maka kami melihat karya Allah yang terbesar itu mengharungi batra hati kami, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh ditolong, kami boleh dijamah.
melakukan kasih yang sesungguhnya yang daripada Tuhan, dan kami boleh bersatu kembali mempermuliakan Tuhan lewat daripada gerejamu HKBP Cibinong. Untuk itu Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kasih-Mu menyelimuti daripada kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, ini seru kami Tuhan kepadamu. Untuk itu kami serahkan kepadamu Tuhan. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kepadamu-lah kami berseru ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Mari demehita nomor 70 ayat 1 Martang yang mahita asini roha dohot dame madiamu nasian debata ama dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatan itu hatta tuhita di partang yang hatta bodarion ima nanienet sian surat evangelium ni Markus mamukame biddu onom ayat sada rodi ayat onom hujah matuhita takasma tapa ihut-ihut. Jadi hehema ibana siani autu huta hagodangan na jala diihut ton akka sisian nama ibana. Jadi jumpa hari Sabat ipukka mengajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na umbegesa. Kanin nama. Sia dia doi tu ibana. Jala habis taran dia doi. Nani lehon tu ibana. Hai ulaun hagogo odo hape. Binatupa ni tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, haha ni si Jakobus, si Joses, si Judas, do si Simon, da di lambung ta aka ibotona, jadi tergasip manasida mida ibana. Allah ninna Yesus ma mando nasida. Tung naso marsangap do panurirang yanggo diluat hago danganna. Di akka donganna sabutuha dohot di bagasna. Jadi
dang tarpatu pasa disi ulaun haguguon. Dukon ni na niapehonna tanganna tu otik halak nahasitan laho pamalupon nasida. Gabelongang marohana ala soporsea nasida laos diliati ma akahuta ni nasaluati mangajari. Ido pahat. Hurian itu hatta. Dulu do ulan itu Yesus imam manobus dosa jolma manusia pohon hamatean ma amargoar soteria penyelamatan penebusan karya Tuhan menebus dosa manusia. Menyelamatkan lima tugas Tuhan Yesus di Portibion na Porjolo. Paduahon mengajari hatani debata, mengajari ilmu pertodion nasian benua gijang. Lima marguar dake mengajari dinas kolos mendidik mengajari. Nah patoluhon terapoyo menyembuhkan orang sakit jasmani dan orang sakit rohani. Tugas sentral dari Tuhan Yesus ini yang terjadi di konteks nats ini. Kalau kita baca Amang Inang Naposo Bulung, di ayat sebelumnya Yesus melakukan penyembuhan terapoyo. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus membuat, menghalau, mengeluarkan roh-roh setan. Jadi jelas menyembuhkan orang dari roh-roh setan, menyembuhkan orang-orang sakit jasmani dan pertodion. Di konteks ini, lalu Yesus mengajari. Yesus mengajari pada hari Sabat di Nazaret. Lalu ajarannya luar biasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Nah, ajaran Yesus justru mengungkapkan, membuka mata hati, pikiran, jiwa seluruh yang mendengar dan mencapai kepada kepenuhan ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu orang menjadi heran dan takjub. Lalu ada orang-orang Farisi, ahli Taurat yang lain merendahkan martabat Tuhan Yesus yang berkualitas itu, atas ajarannya yang kualitas itu, atas pekerjaan Tuhan Yesus yang berkualitas itu. Mereka merendahkan Yesus dengan mengatakan, dari mana dia dapat pengajaran itu? Dari mana dia dapat ilmu itu? Padahal dia kan berasal dari anak tukang kayu. Nah, disinilah jahatnya orang-orang melihat Yesus, merendahkan martabat Yesus. Mereka melihat silsilah. Dan dilihat orang tua Yesus, Yusuf dan Maria itu adalah seorang anak tukang kayu, pekerjaan masyarakat yang kelas rendah, tukang kayu, yang kemudian berasal dari Nazaret. Menurut ilmu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mana ada Nabi datang dari Nazaret? Gak masuk hitungan. Tapi justru dari situ ada. Yesus kan lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret. Jadi sehingga mereka melihat kekuatannya itu diragukan, kepintarannya itu, kualitasnya itu diragukan, hanya gara-gara melihat status, silsilah, status, asal usul kampung, status asal usul pekerjaan orang tua, status
pikiran-pikiran orang dari kacamata luar kepada Yesus. Tapi Yesus tidak melawan. Yesus katakan dia terima ucapan itu. Yesus memahami. Memang tidak ada seorang nabi dihargai di tempat kelahirannya. Karena apa? Di tempat kelahiran itu orang melihat daripada latar belakang orang tuanya. Mereka langsung menghakimi. Mereka langsung membatasi ruang gerak Allah, ruang gerak kualitas seseorang. Ini Yesus katakan, tadi di sini katakan, bahkan Yesus terheran-heran. Gabelongang marohana ala soporsia nasida. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, iya, yaitu Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Aneh, ini tidak lazim. Yang sudah jelas-jelas mereka melihat dari mata kepala sendiri, sudah mereka merasakan dan mereka menjadi saksi hidup peristiwa kisah penyembuhan orang sakit, Boruni si Jairus, menyembuhkan roh-roh setan yang hinggap dalam seseorang. Tidak masuk logika. Ini ada apa? Tidak lazim. Makanya Yesus pun heran. Jangan mau heran Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya kepada sesuatu kebenaran, suatu fakta. Mungkin ada faktor yang tidak mereka sukai terhadap seseorang yang melakukan kebenaran, yang melakukan kualitas pekerjaan itu. Apakah itu faktor cemburu atau faktor kenapa dia lebih populer daripada dirinya yang sudah lama bertahun-tahun melakukan aktivitas yang menurut mereka benar. Ini bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi ini? Kalau judul teks ini adalah Yesus ditolak di Nazaret, tetapi almanak kita mengarahkan kepada satu tema sentral, manuarahon hasitongan, menyuarakan kebenaran. Nah, kebenaran itu dalam kesaksian Alkitab adalah jati diri Allah. Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas Tuhan itu sangat melekat dengan kebenaran. Kebenaran apapun itu. Meskipun kebohongan, hoax begitu cepat berlari-lari, kalau istilah di medsos sana, tapi suatu saat kebenaran akan muncul seperti batu yang tegak, yang keras, yang terungkap dan tersingkap. Jadi Yesus adalah kebenaran, itu harus kita pahami dan kita percaya. Dia adalah sumber kebenaran, karena dia adalah Allah. Dialah Allah menjadi manusia dan mengajarkan ajaran yang benar. Salah satu ajaran Yesus yang paling benar Bapak Ibu, ini yang paling sulit kita lakukan, kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu lapar, kasih dia. Kalau musuhmu haus, kasih dia minum. Kalau ditampar gigi kiri, kasih gigi kanan. Kalau mereka berbuat jahat, engkau harus memberkati. Kalau mereka melakukan kejahatan, kita harus membalas kebaikan. Ini suatu ajaran kebenaran dari sorga yang asli, yang orisinil. Tidak ada ajaran lain. Ajaran dunia ini ajaran membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang berbuat jahat, saya akan berbuat jahat juga. Itu dunia ini. Hukum pembalasan. Tapi kita harus diajak pembalasan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus tidak membalas. Sebenarnya bisa aja kata-kata Tuhan Yesus yang agak pedas di sini ya. Tapi Yesus terima kondisi itu. Tidak langsung frontal. Biarlah kualitas dan kebenaran menjadi kesaksian bagi orang yang merendahkan martabat Yesus pada waktunya. Yang kedua, kita sebagai orang percaya harus terus-menerus berrelasi empiris, berrelasi secara fakta dengan kebenaran yang dari Tuhan. Orang yang sering berhubungan dengan Tuhan, dengan ajaran-ajarannya, hidupnya akan penuh dengan kebenaran lewat kata-kata yang diungkapkan, lewat jari-jari di medsos, lewat bahasa tubuh yang diungkapkan, dan lewat doa-doa yang disampaikan. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, topik kita ini menyuarakan kebenaran,
Mari kita isi hidup kita ini, jiwa kita ini, aktivitas kita ini, volume kerja-kerja kita dengan suara kebenaran Tuhan, supaya kita mampu menyuarakan dan tetap pada kebenaran. Nah, khususnya bagi para perhalado, pemberita Injil, sintua, pendeta, ya, mereka adalah petugas-petugas pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang menyuarakan kebenaran, menyuarakan pelayanan yang dari Tuhan. Terima kasih jemaat masih menghargai dan sampai hari ini tetap menghargai status seorang sintua atau pendeta. Tetapi pertanyaan, bagaimana yang bersangkutan tetap melakukan kualitas pelayanannya, kualitas dalam berbicara, kualitas dalam pergaulan komunikasi dengan jemaat, kualitas dalam penampilan pelayanan, termasuk juga para multimedia, para song leader, para seksi-seksi. Kita diarahkan kepada kualitas pelayanan. Kualitas kita para hamba-hamba itu adalah mendengarkan firman Tuhan soal kerajaan Allah. Mata kuliah kerajaan Allah tidak ada di seluruh universitas. Tidak ada tercantum seluruh mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Mata kuliah, proses pembelajaran supaya kita berkualitas bagi seluruh jemaat, para halado dan para pelayan adalah kerajaan Allah. Itu sumbernya dari Alkitab. Mari kita saling menghargai dan melakukan aktivitas. Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan dan semua kita, mari kita lakukan kerja yang berkualitas, perilaku yang berkualitas di gereja ini, di rumah, di dunia kerja, bahkan di medsos kita, status medsos kita. Katakan karya nyata kita kepada orang yang berkualitas. Kita berkualitas. Jadi dengan demikian orang akan percaya siapa Tuhannya ini. Orang akan mengetahui siapa yang disembah. Orang yang menyembah Tuhannya, ajaran Tuhannya itu yang dilakukan, dikerjakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam suasana seperti ini pandemik COVID-19 dan kita sudah memasuki PPKM darurat, pembatasan pertemuan dengan masyarakat kecil menengah dengan masyarakat darurat saat ini. Mari kita cerdas dalam kualitas. Meskipun kita dibatasi oleh COVID, peraturan PPKM darurat, jangan pernah tidak berkualitas mendengarkan firman Tuhan, berusaha mengisi-isi terus akan pengajaran firman Tuhan dan roh Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi bagian daripada kerajaan Allah yang berkualitas dan semua orang akan datang melihat Tuhan Yesus adalah sang sumber kualitas, memiliki nilai-nilai luhur di antara kita. Makanya suarakanlah kebenaran Bapak Ibu dalam prokes ini, PPKM darurat ini. Mari kita berkualitas dalam mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming. Mari kita kerjakan perilaku hidup kita yang berkualitas dalam mengikuti prokes. Mari kita kerjakan kebenaran itu sendiri yang adalah melekat di dalam diri Tuhan Yesus dan diri kita orang yang percaya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan dari COVID-19, yang sakit tadi doa Pangodianon, semoga sembuh Manginang, yang isolasi mandiri, yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan, supaya semuanya beroleh keselamatan, beroleh anugerah Tuhan, dan kita semakin semangat lagi. Percayalah, kebenaran itu akan tetap muncul dan tetap tegak berdiri apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Kemudian kita para pengikut-pengikut Tuhan Yesus ditugaskan menjadi satu panggilan bersama, apalagi para halado dan pendeta pelayan, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua orang ke kampung kita sendiri, tempat kelahiran kita, tempat kita dibesarkan, supaya orang tahu ternyata ada yang berkualitas,
meskipun status orang tua saya rendah, pekerjaannya tidak layak dilihat orang, meskipun silsilah orang tua saya, orang tua kita semuanya dianggap rendah orang lain, tapi bila Tuhan berkehendak lewat kita masing-masing, nama Tuhan dimuliakan, status dibelakangkan, kerja, kualitas hidup kita, itulah menjadi bagian integral dari menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dalam pertanyaan kami. Tiap-tiap ibadah pertanyaan online seperti ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang mengisi hidup kami, agar firman-Mu kami terapkan, kami terima, dan kami lakukan, sehingga kami adalah orang-orang yang berbahagia dan paling bahagia melakukan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk menerima panggilan dari-Mu bagi pengikut Kristus untuk memberitakan, menyuarakan suara kebenaran, fakta-fakta kebenaran, meskipun memiliki risiko direndahkan oleh orang lain, meskipun memiliki risiko tidak mempercayai apa yang kami sampaikan, tapi Roh-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan terus memimpin negara ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara kami, terkait pada PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini Tuhan. Biarlah seluruh rakyat tunduk dan patuh dan taat atas anjuran pemerintah. Dan kami bukan berarti gereja ditutup, tapi pelayanan kami tetap berjalan lewat live streaming, online, pelayanan doa lewat telepon, WA. Biarlah Tuhan tetap terlayani jemaat-Mu, dan jemaat-Mu tersentuh melihat kebesaran dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah dari ibadah online ini di rumah kami masing-masing. Berkati kami di rumah masing-masing Tuhan yang mengikuti ibadah online malam hari ini. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, keluarga kami, jauhkan kami dari COVID-19 yang mengalami isolasi mandiri, terpapar COVID. Tuhan, sembuhkan Bapak. Lewat kuasa-Mu, iman mereka kuat, pengharapan yang hidup, dan tindakan medis yang luar biasa semakin hari demi detik, demi menit, hari, dan jam mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang telah sembuh Tuhan. Tutuplah pintu hati mereka mengucap syukur dan terus bekerja keras di dalam menjaga COVID-19. Terima kasih Bapa. Semua permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran, hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita semua bernyanyi nyanyian kita dari buku ND nomor 669 ayat 1 dan 2, dan kita serahkan persembahan lewat transfer bank yang ada di reading text layar ini, nomor rekening gereja kita dengan memfotonya bukti transfer, lalu kita kirim ke sektor-sektor dengan keterangan dari keluarga X dan persembahan untuk pertanyaan atau yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Ringgas au paboahon barita nauli, barita olongon di Yesus Tuhan.
Datangnya kon mapiliata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masian nani lehon mi tuhami pilan nami tuho. Dai jalo magabe uap na hustus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparasya kami pilanon patibuluh na harazonmu. Di tonga-tonga ni huriam dok di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mulyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmadok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma rajaunmu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongo Onsongon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panasa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tu gitu panguncunan. Palua mahami sian pangagu. Ai hodo na punah rajaon. Lot agugun. Rodi asangapon saliling-liling na. Amin. Jalo hamu maha pasu-pasu sian debata. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaoran ni todi porbadiama. Mandongani jala mamasu-masu hamuna di bornginon. Rodi saleleng ni leleng na. Amen. Horas Madita, Shalom.